Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini Selasa 25 Januari 2022. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani sahabat budaya sampai ke pukul 9 nanti ya. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah tentang aspek gizi dadih makanan asli lokal Minang dan manfaatnya untuk kesehatan. Sudah ada narasumber kita seperti biasa dari organisasi Bundu Kanduang Sumatera Barat. Di sesi pertama ini ada Dr. Helmizar. Oke, ya. Sepertinya terputus ya. Oke, kita akan coba kembali sahabat budaya untuk menghubungi Dr. Helmizar ya setelah yang satu ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Pagi. Ya, sahabat budaya kita sudah kembali tergabung ya dengan Bundo Helmizar ya yaitu Dr. Helmizar yang merupakan organisasi Bundu Kanduang Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, pagi, Yana. selamat pagi. Seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Apa kabar? Ya. Apa kabar Bundo Helmizar? Sehat? Ya, alhamdulillah, Ana. Alhamdulillah sehat semua dan semoga Ana dan pendengar semua juga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bundo, untuk pagi hari ini tema kita adalah tentang aspek gizi dadih yang merupakan makanan asli lokal Minangkabau serta manfaatnya untuk kesehatan. Silakan pengantarnya, Bundo. Iya, terima kasih, Hana. Saya coba salam lagi kepada seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar RRI dimanapun berada. Izinkan saya dari pengurus Bundu Kanduang berbagi tentang aspek dadih sebagai makanan tradisional Minangkabau dan akan kita gali dari aspek gizi dan kesehatannya. Jadi para pendengar semua,
selama ini kita mengenal dadiah itu adalah makanan tradisional ya, makanan orang dulu, seperti ini dimakan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan dadiah itu sangat terbatas sebenarnya dulu, dari mana kita bisa mendapatkan dadiah. Jadi sebenarnya dadiah ini adalah selain dari kita jadikan makanan kudapan ya, sebenarnya memang dadiah ini bisa kita olah menjadi makanan apa saja. Jadi dadiah ini merupakan pangan tradisional khas Minangkabau yang memang spesifik ya di daerah kita Minangkabau, di mana dadiah ini merupakan susu fermentasi dari susu kerbau. Ya, jadi dibuat dari susu kerbau yang dimasukkan ke dalam bambu, itu ditutup dengan daun pisang atau dengan semacam plastik, dan itu didiamkan selama 48 jam atau selama 2 hari, itu yang dinamakan dengan proses fermentasi. Ya, jadi selain daripada kandungan gizi yang ada di dalam dadiah ini, jadi dadiah ini juga karena proses fermentasi yang dihasilkan oleh dadiah yang susu kerbau tadi ya, yang dimasukkan ke dalam bambu itu, jadi dadiah ini juga menghasilkan zat gizi lain ya, selain dari zat gizi utama yang terdapat di dalam dadiah itu ya, karena dadiah tadi dari susu kerbau ya, sudah pasti tadi kandungan gizi yang sangat tinggi yang ada di dalam dadiah, yaitu di mana di dalam dadiah ini juga terdapat di situ adalah ada protein ya, ada lemak, ada kalsium ya sebagai sumber daripada susu, ada vitamin dan mineral yang lainnya. Dan kita juga sudah lakukan penelitian dari komposisi apa yang dikandung di dalam dadiah ini, selain daripada zat gizinya, juga terdapat zat yang lain yang kita namakan dengan probiotik. Ya, jadi inilah keunggulan utama daripada dadiah ini. Jadi kami melakukan penelitian hampir 3 tahun ini yang sudah kita kumpulkan dari sumber-sumber dadiah yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat, di mana memang daerah tersebut masih peternak dadiahnya, peternak kerbaunya masih banyak dan masih ada memerah dadiah. Jadi di antaranya itu kita lakukan penelitian di Agam, kemudian di Tanah Datar, kemudian juga ada di Sijunjung. Ya, jadi dari beberapa daerah yang kita ambil sampel daripada dadiahnya, itu kita lakukan pemeriksaan zat gizi yang ada di dalam dadiah itu. Dan sangat sangat ajaib sekali sebenarnya apa yang ada di dalam dadiah ini kalau kita bandingkan dengan nilai gizi yang lain. Jadi di antara yang kita dapatkan itu memang di dalam dadiah itu dia mengandung protein yang tinggi. Di sini kita dapatkan presentasi proteinnya itu sekitar 12 gram atau 20% per 100 gram dadiah ini. Ini rata-rata juga di beberapa daerah yang lain juga beragam juga ya, tergantung dari makanan kerbau tersebut. Tapi juga selain daripada protein, di sini juga ada lemak, kemudian juga ada berbagai vitamin dan mineral. Nah, ini yang penting ya, berbagai vitamin dan mineral ini. Di antara mineral yang kita sudah coba identifikasi dari dadiah ini, yaitu di sini adalah kalsium yang tinggi. Kita tahu kalsium ini penting ya untuk pertumbuhan dan juga untuk orang-orang lansia ya, di dalam yang sudah berkurang kadar kalsiumnya. Ini rata-rata di dalam 100 gram dadiah ini mengandung kalsium itu di atas 200 mg ini per 100 gram. Kemudian juga ada di situ zinc di situ. Zinc ini adalah mineral yang kita perlukan untuk pertumbuhan. Di sini adalah untuk pertumbuhan anak dan juga pertumbuhan janin bagi ibu hamil, dan juga berfungsi untuk fungsi kekebalan oleh tubuh. Jadi kandungan zinc di sini juga tinggi, kita identifikasi di situ sekitar 7 mg per 100 gram dadiah. Dan yang lain itu adalah besi juga. Jadi besi juga tinggi di dalam dadiah ini, yaitu diantaranya itu ada berkisar antara 9,8 itu ya miligram per 100 gram. Jadi ini keutamaan zat gizi utama yang ada di dadiah. Tapi yang lebih yang ajaibnya dari proses fermentasi zat gizi yang tadi, yang lengkap tadi di dalam dadiah ini juga mengandung yang kita namakan adalah ya, di sini adalah kita namakan pangan fungsional, yaitu adanya probiotik. Yaitu probiotik yang ada di dalam dadiah ini karena proses fermentasinya.
Dan kita sudah identifikasi juga berbagai probiotik yang ada di daging ini. Jadi para pendengar semua dapat kita jelaskan apa itu probiotik, yaitu probiotik ini adalah bakteri sebenarnya. Ini adalah bakteri baik yang terkandung di dalam daging. Di situ bakteri baik ini apabila kita konsumsi secara terus-menerus ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, bermanfaat bagi manusia yang mengkonsumsinya karena dia adalah mikroorganisme hidup yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi mikroorganisme inilah yang nanti akan bekerja di dalam saluran pencernaan manusia, terutama di dalam usus kita, dan berbagai fungsi daripada probiotik inilah yang bermanfaat ya untuk kesehatan. Ya, jadi nanti kita juga akan sharing nanti para pendengar semua dengan dokter ahli gizi, yaitu dengan Bapak Dr. Zulkarnain Agus yang juga praktisi di rumah sakit, yang bagaimana kita sudah melakukan pemberian dadih ini pada pasien-pasien ya, terutama pada pasien lansia, dan juga dari penelitian kita dan penelitian saya sekarang lebih mengembangkan produk olahan dadih ini yang kita berikan untuk program pencegahan stunting. Jadi inilah sedikit perkenalan daripada dadih Ana dan para pemirsa semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya, apa sebenarnya dadih ini sebagai makanan tradisional daripada Minangkabau yang perlu kita lestarikan kembali. Baik, iya. Bundo, sebenarnya sejak kapan Bundo orang Minang mengetahui atau mengenal tentang dadih ini, Bundo? Iya, Bundo. Jadi dadih ini sebenarnya memang kalau kita lihat sejarahnya ya, dadih ini orang Minang itu dulu dikenal dengan orang-orang Minang itu kita tahu secara faktanya dulu orang-orang Minang biasanya kita berumur panjang ya, maksudnya karena pola makannya itu ya, pola makan kalau kita tahu, kalau kita tanyakan mungkin kakek-kakek kita atau ya orang tua kita dulu. Ya kalau sebenarnya di selain di Minang mungkin sudah lama ya, karena ini dadih ini sebenarnya kandungan probiotik ini juga sudah dikenal sejak di lebih dahulu di Eropa ya, lebih kurang 80 tahun yang lalu ini. Karena di Eropa itu ada satu negara namanya di situ ada di daerah Finlandia ya, di mana orang di sana setiap hari itu dia selalu dalam menu makanannya itu selalu ada susu yang difermentasi ini, yang dulu kita kenal dengan yogurt namanya. Jadi tentu orang Minang kita memang karena kerbau adalah simbol daripada Minangkabau ini ya. Jadi sudah pasti dari dulu itu orang-orang Minang itu kita sudah ada peternak kerbau ini dan tentu dulu memang ini susu kerbau ini sudah diambil, sudah diperah ya. Jadi selain daripada susunya, dan ini orang-orang tua kita dulu mungkin ini sudah lama mengkonsumsi makanan yang dari susu kerbau yang difermentasi ini. Jadi ya kalau kita lihat ya kalau di Eropa itu sudah lebih 80 tahun yang lalu gitu, Ana. Tapi kalau di negara kita mungkin ya sudah kita lihat memang kalau kita tanya ada orang tua kita yang umur panjang mungkin ya di atas umur 90 tahun, pasti kita tanya dia tahu dadih enggak? Jadi orang tua dulu pasti udah bisa makan dadih ini sebagai sambal gitu, sebagai lauk pauk ya. Itu kalau sebagai sambal lauk pauk itu diapain, Bundo, dadihnya itu? Iya, kalau dulu orang Minang itu makan dadih itu ada pakai bawang ya, jadi dia iris bawang, kemudian dia iris cabai, kemudian kadang-kadang dikasih ada daun sirih atau daun apa ya yang dicampur dengan nasi. Jadi itu dijadikan sebagai pengganti lauk gitu. Dan kalau kita teksturnya dijadikan kudapan ya. Iya. Teksturnya itu kalau dijadiin sambal itu emang teksturnya apa kayak bubur gitu? Iya, jadi tekstur karena dadih yang susu yang dimasukkan ke dalam tabung bambu itu difermentasi selama 2 hari ini dia akan mengental, Ana. Jadi proses fermentasi itu karena ada kandungan bakteri baik yang ada di dalam dadih itu yang kita namakan probiotik. Jadi dia akan mengental seperti tahu. Oke. Nah, jadi seperti itulah yang kalau kita tuangkan setelah dari bambu itu kita masukkan ke dalam wadah atau piring atau cangkung, dia akan ya seperti puding lah itu ya, seperti dia akan mengeras seperti tahu. Rasa untuk rasa dan aromanya seperti apa, Pak Bundo?
Iya, kalau kekasan dadih ini karena dia adalah produk fermentasi, tentu dia kekasannya memang dadih ini adalah sedikit rasa asam ya. Jadi ini kekasan dadih ya, karena memang dia dengan adanya bakteri baik yang dikandung di dalamnya, jadi dia kekasan rasanya itu dia sedikit asam dan ya sebenarnya dia kalau udah terbiasa makannya dia enak gitu, karena dia ada karena lemaknya yang cukup tinggi, tapi lemak di sini adalah kandungan lemak baik ya, jadi bukan lemak jahat yang ada di dalam daging. Jadi dia memang karena apapun produk fermentasi yang kita makan pasti ada rasa asamnya. Jadi ini karena asamnya itu disebabkan karena adanya bakteri asam laktat ya, yang kita namakan di situ adalah probiotik yang dikandung oleh daging itu. Jadi kekasannya itu memang ada rasa asam dengan apanya yang khas di situ ya, seperti kita makan tahu lah, tapi ini ada sedikit asam. Asam ya. Dan ini yang perlu kita olah sebenarnya. Kalau kita memang ada orang yang kurang suka baunya, jadi memang ada sedikit baunya agak keras gitu. Tapi ada kalau kualitas dagingnya itu bagus, jadi bau, rasa dan warna ini tidak bisa akan hilang di situ. Iya. Dari beberapa daerah yang Bundo teliti tadi ya, ada 3 daerah tadi ya. Dan di mana tadi Bunda? Kita lakukan penelitian itu di Agam, jadi ada beberapa daerah penghasil dadih itu di Agam, berapa nagari itu ya. Kita lakukan penelitian hampir 2 tahun itu di Agam, ada di nagari Kototanga itu di daerah Agam Timur yang banyak ya. Kemudian di tanah datar itu kita ambil sampelnya itu di daerah Lintau ya, kemudian ada di daerah Batipuh di situ ada ladang lawe. Kemudian ada di Sijunjung itu ya, jadi beberapa daerah di Sijunjung juga ada beberapa penghasil dadih. Itu ada berapa banyak Bundo orang yang membuat proses dadih ini? Berapa banyak? Iya, berapa banyaknya maksudnya berapa dihasilkan dadih oleh peternak itu? Gitu. Ada berapa banyak antusias masyarakat untuk membuat dadih ini seperti apa? Ada banyak tidak begitu? Iya, jadi sekarang memang ini kendalanya kita yang harus kita coba kita lakukan edukasi atau sosialisasi ke daerah-daerah di mana sekarang kendalanya memang produksi dadih ini tidak terlalu banyak. Ya, kendalanya sekarang adalah karena ternak kerbau kita yang sudah berkurang ya, ternak kerbau khususnya kerbau betina itu yang memang tidak banyak lagi di populasinya atau jumlahnya, sehingga ketersediaan dadih itu juga berkurang. Ya, jadi ada beberapa peternak yang kita bina itu di daerah Agam itu. Ya, mereka itu yang sudah beberapa peternak yang sudah terbiasa memerah saja gitu. Kita ada sekitar 8 peternak itu di Agam itu, setiap hari di mereka hanya ada punya satu atau 2 kerbau, dan kerbau yang bisa diperah itu juga adalah kerbau betina yang sudah punya anak ya dengan usia 3 atau 4 bulan gitu. Jadi waktu dia selain susunya untuk anak kerbau itu dan sebagian susu itulah yang diambil, yang diolah menjadi dadih itu. Jadi karena populasi kerbau sudah berkurang dan ini memang produksi daerah penghasil dadih itu juga tidak terlalu banyak. Jadi inilah yang kembali kita hidupkan kembali dengan adanya audiensi kita dengan pemerintah daerah supaya lebih memberikan pengadaan untuk ternak kerbau ini, dan kita sudah bekerja sama juga dengan beberapa fakultas peternakan Universitas Andalas yang kita lakukan. Kita membuat program namanya Membangun Nagari untuk untuk penghasil dadih ini. Kita jadikan daerah penghasil nagari penghasil dadih yaitu di Sumatera Barat. Ini ada sudah berapa daerah yang kita sudah canangkan. Bundo, ada kendala tidak Bundo dalam proses pembuatan dadih tersebut? Jadi sehingga dihasilkan dadih yang yang bisa dibilang layak dimakan lah begitu. Karena ada juga hasil dari dadih itu ada beda-beda kalau saya baca dari beberapa literatur begitu. Iya, betul Hana. Jadi memang proses pembuatan dadih ini memang sederhana, tapi juga dengan kualitasnya juga ada berbeda-beda juga, ya. Jadi ini bisa kita lihat dengan dari kualitas rasanya juga aromanya. Jadi kendalanya sebenarnya ya mungkin ini yang perlu kita lakukan edukasi ke peternak.
sebenarnya mulai dari proses pemerahan susu kerbau itu ya dengan higien sanitasinya yang betul di situ. Tapi kita juga keajaiban daripada ini juga ya, biarpun secara sederhana peternak itu menggunakan alat-alat yang sederhana untuk memerah dadi itu, sampai saat ini kita temukan tidak ada bakteri patogen yang ada di dalam kandungan susu yang dihasilkannya itu, ya karena memang sederhana itu. Jadi memang tentu ini ditentukan dari pertama tadi adalah sumber makanan kerbaunya itu tadi. Nah, jadi kalau sumber dia ada rumput-rumput tertentu juga yang harus dimakan, tidak bisa jenis rumput biasa biasanya. Jadi kualitas dadi itu juga sangat ditentukan dari jenis rumput yang dimakannya. Kemudian juga dari biasanya wadah yang memang paling bagus untuk membuat dadi itu memang kita di bambu di situ ya, karena memang ada juga proses fermentasi yang ada di dalam bambu ini menyebabkan rasa dan kekentalan dadi ini jadi lebih baik. Kita juga sudah coba kembangkan membuat dadi ini seperti yogurt yang kita buat tapi hasil kualitasnya juga kurang bagus. Jadi nanti terlihat memang di situ dia akan tidak mengental ya, kemudian sedikit cairannya lebih banyak, sedikit lebih encer, berbeda dengan bambu ini. Jadi kalau dia di dalam bambu atau buluh ya, bahasa Minang itu buluh biasanya yang dipakai. Ini buluhnya ini juga jenis-jenis bambunya tersendiri juga. Nah, jadi ini yang menentukan sebenarnya kualitas dadi. Selain nanti ada juga beberapa peternak itu yang menambahkan sesuatu ke makanan kerbau ini. Jadi ada semacam mineral juga ya, seperti kalau di ladang lawe tempat peternaknya itu dia memasukkan ada namanya seperti batu apa katanya. Sebenarnya batu apa itu adalah seperti batu kalsium yang dimasukkan ke dalam makan kerbau. Jadi kita sebenarnya memasukkan probiotik sekarang. Jadi makanan ternak kita bekerja sama dengan profesor di peternakan. Jadi makanan ternak itu, makanan susu, makanan kerbau itu kita olah yang rumput-rumput yang juga dimasukkan bahan fermentasi yang ada probiotik di dalamnya. Jadi semakin banyak probiotiknya, semakin bagus kualitas daripada dadi itu. Berapa lama Bunda proses pembuatan dadi ini, Bunda? Ya, prosesnya proses fermentasi itu terjadi setelah 48 jam. Jadi sekitar 22 hari ya. Iya, setelah 2 hari. Itu baru bisa didapatkan kualitas yang kualitas yang kental. Kalau enggak dia akan masih encer ya. Jadi biasanya ada 2 atau 3 hari itu. Biasanya peternak itu baru bisa membawa ke pasar gitu setelah 2 atau 3 hari. Kalau enggak dia masih encer, jadi dia masih seperti susu dia. Kalau awetnya berapa lama Bunda? Berhari-hari juga kan? Iya, jadi kalau daya simpannya, kalau dadi ini karena fermentasinya alami ya, jadi di dalam tabung bambu itu bisa hanya awet sekitar lebih kurang 2 atau 3 hari, yang lebih dari 36 jam sebenarnya. Tapi kalau kita masukkan ke lemari pendingin ya, jadi yang namanya bakteri asam laktat itu dia akan lebih tumbuh dan berkembang itu dalam suhu tertentu, terutama suhu dingin. Jadi dia lebih baik disimpan di lemari pendingin biasanya atau refrigerator. Jadi media sarana itu akan lebih tumbuh dia di tempat suhu yang dingin. Jadi di suhu dingin itu bisa lebih dari seminggu itu, lebih dari sekitar 7 hari atau 10 hari. Tapi dia nanti akan memadat biasanya. Dia akan sedikit keras teksturnya. Jadi dia tidak berkurang ya ya teksturnya itu jadi tidak lembut lagi di situ. Kalau antusias dari masyarakat yang mengkonsumsi dadi ini sendiri, Bunda, seperti apa? Iya, jadi ini ya Ana, ini jadi memang sekarang saya kebetulan karena ini juga kita ya sebagai tanggung jawab kita dari perguruan tinggi, saya selain dari pengurus Bendokandung juga sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Kita coba mengembangkan produk-produk olahannya. Ya, sehingga kalau kita olah kelemahan kita sebenarnya produk tradisional kita itu karena penyajiannya dan juga penampilannya yang masih sederhana di situ ya. Ya, artinya memang kalau masih di tabung bambu itu sebenarnya inilah yang kalau untuk
kelompok-kelompok orang-orang tua kita, mereka udah terbiasa gitu ya. Tapi Ya. kalau untuk kita yang kelompok milenial, di anak-anak yang muda sekarang, saya akan melihatnya tidak menarik di situ. Iya, Jadi betul. tentu antusiasnya juga tidak terlalu banyak. Mhm. Jadi untuk itu makanya kita coba kembangkan, olah dari berbagai produk. Dan kami coba menginisiasi ya, saya membuat dalam ini yaitu adalah rumah Dadiah. Jadi rumah Dadiah inilah yang kita coba kembangkan sebagai pusat pengembangan produk olahan Dadiah. Di sini Dadiah kita olah menjadi berbagai makanan berbagai bentuk makanan yang bisa dimakan enak ya dengan dicampur dengan makanan yang lain. Seperti Selain apa nih, Bunda? apa Bunda? Seperti apa makanannya? Ya, jadi sebelumnya kita kan tahu Dadiah tadi makan pakai garam, pakai ampiang, Iya, atau kita betul. cuma pakai bawang, pakai cabai. Tapi kini Dadiah kita olah, kita buat seperti flan ya. Jadi kita olah roti, ya. Jadi roti yang kita olah dari makanan lokal. Jadi kita mengolahnya makanan sehat lah. Ya, jadi roti yang kita olah dari kacang-kacangan, itu kita olah dari sorghum, jadi kita isikan di dalamnya itu ada Dadiah yang kita buat flan. Jadi flan itu juga kita berikan, itu kita buat seperti kue pie di situ. Jadi kita flannya kita letakkan dari Dadiah di atasnya. Kemudian kita olah dari puding gitu. Jadi kita tidak masak Dadiahnya, tapi itu yang bisa. Jadi pengolahannya tetap kita mempertahankan nilai gizinya, kemudian probiotiknya tetap ada. Jadi kita olah seperti puding juga. Jadi kita masukkan ke dalam puding. Kemudian kita buat minuman seperti smoothies lah gitu. Kalau anak-anak muda sekarang kan dia agak-agak yang agak serat-seratnya agak nampak itu ya, yang tidak terlalu encer ya, agak kental, itu namanya smoothies. Kita buatnya dalam bentuk minuman. Kemudian kita juga olah itu kita jadikan seperti tepung di situ ya. Tapi ini pengolahnya agak-agak cukup sulit juga. Jadi kita buat dalam bentuk tepung, yaitu kita bisa makan itu bersamaan dengan cookies ya, dengan snack-snack kita yang lain. Nah, jadi itu diantara beberapa olahan Dadiah yang sudah kita kembangkan. Ya, proses pengolahan Dadiah menjadi makanan tertentu itu apakah dipanaskan kembali, Bunda, dengan suhu tertentu? Ya, jadi itu proses pengolahannya. Karena memang di dalam Dadiah itu ada bakteri ya, ada bakteri baik yang kita sebut tadi dengan probiotik. Jadi probiotik ini juga dia juga tidak tahan dengan proses pemanasan, dia akan mati gitu ya. Jadi kandungan bakteri baik ini akan mati dia, dan dia sebenarnya lebih berkembang dengan suhu yang dingin atau dengan suhu tertentu ya. Jadi memang dalam proses pengolahannya ini yang tidak kita anjurkan untuk memanaskannya. Jadi biasanya kalau seandainya kita membuat seperti flan juga, ya setelah dengan suhu tertentu kita dinginkan, dan itu baru kita campur. Ya, kita juga olah dalam bentuk mayones gitu, Hana. Jadi kita buat salad gitu ya. Jadi salad inilah yang kita buat nanti mayones itu kita campurkan dengan Dadiah, dan itu kita letakkan di atas makanannya. Sama juga dengan puding. Jadi memang kita hindari karena kita manfaatnya itu yang kita dapatkan dari probiotiknya. Jadi mungkin nanti Dr. Zul, karena ini Pak Zul lebih banyak praktisi di bidang kesehatan yang medis ya, yang coba bisa mengkaji lebih dalam bagaimana kerja daripada probiotik ini di dalam usus manusia, dan bagaimana manfaatnya nanti terhadap metabolisme tubuh kita atau kesehatan secara keseluruhan. Oke, sebelum kita bergabung dengan Pak Zulkarnain, rumah Dadiah ini tadi ada di mana, Bunda? Oh ya, jadi ini rumah Dadiah ini kebetulan kita sudah launching rumah Dadiah ini adanya baru di Kota Padang Panjang. Jadi karena kita memang putra dasri daerah Padang Panjang, dan kita juga sentra kita itu lebih dekat dari Bukit Tinggi, dari Agam, kemudian juga dari Tanah Datar. Jadi rumah Dadiah itu berlokasi di Desa Baru di Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang, Ana. Jadi di sana kita coba sebagai tempat promosi tentang pengolahan daripada Dadiah ini. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan rumah Dadiahnya berkembang dan lebih banyak orang yang mengkonsumsi Dadiah ini karena adanya rumah Dadiah tersebut. Di Padang nanti juga jangan lupa harus ada, Bunda. Karena sepertinya masyarakat Kota Padang banyak yang belum mengenal
Iya. ataupun memang belum tertarik dengan konsumsi Dadia ini? Iya, Oke. sebenarnya ini kita Rumah Dadi ini memang tempat yang apanya di Parangpanjang, tapi kita karena ini produk kita dari dosen kita dapatkan dari hasil penelitian di Universitas Andalas, jadi kami menyediakan juga Dadi ini kita masih apakan sekarang secara online dan juga di pusat kita itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat di kompleks kampus kedokteran Universitas Andalas. Nah, jadi ini di tempat kita ini lebih banyak kita masih di dalam kampus masih kita olah ini. Jadi Dadi ini juga bisa kita apakan di Kota Padang dan ini sudah berapa kita titipkan di beberapa tempat ini. Jadi ada di beberapa minimarket ini salah satunya itu di Masitah minimarket ini di kompleks Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Kita juga akan meletakkan nanti ada di minimarket yang ada di Rumah Sakit M Jamil. Karena memang kita masih coba pendekatan kita melalui medis yang memang yang mereka yang sudah tahu manfaat daripada Dadi. Iya. Instagramnya Bundo ada nggak Rumah Dadi ini Bundo? Ada, Instagramnya ada. Ya silakan nanti Instagramnya itu adalah memang Rumah Dadi. Oh, Rumah Dadi aja ya di Rumah searching Dadi, ya. ya. Oke, sip. Baik, Bundo Helmizar, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga ilmunya tentang Dadi yang merupakan makanan asli. Apa kita bisa kirimkan sebenarnya ke RRI. Aduh, luar biasa. Iya, nanti kita akan gali lagi ya tentang manfaat dari Dadi di sisi kesehatan bersama Dr. Zulkarnain ya Bundo ya. Terima kasih banyak Bundo, sehat terus ya Bundo. Ya, sama-sama. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi Bundo Helmizar sudah berbagi dengan kita tentang khasiat Dadi ya yang merupakan makanan asli Minangkabau. Nanti kita akan bergabung juga dengan Dr. Zulkarnain tentang manfaatnya dari kesehatan. Kita akan gali lebih dalam lagi. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Baik, sahabat budaya dimanapun berada, masih di Suntiang Nagari, kita masih membahas tentang
aspek gizi dadiah yang merupakan makanan asli Minangkabau serta manfaatnya untuk kesehatan. Kalau tadi kita sudah bersama Dr. Helmizar, berikut kita ke ahli gizi ya, seorang ahli gizi Dr. Zulkarnain Agus SP MPH MSc SPGK. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Dr. Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Dr. Zulkarnain? Alhamdulillah sehat. Insya Allah bergembira sekali bisa ketemu dengan para pendengar kita di berbagai pelosok. Iya, baik Pak Zulkarnain. Tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Helmizar tentang dadiah yang merupakan makanan asli Minangkabau dan juga beberapa penelitian beliau di beberapa daerah di Minang begitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih detail lagi nih Pak Zulkarnain tentang manfaat dadiah ini untuk kesehatan seperti apa? Iya, ya kebetulan saya bekerja di rumah sakit di Cina. Tentu melihatnya dari sudut implementasinya ya, kehebatan dadiah yang diceritakan Bu Elizar tadi itu. Bagaimana dengan pasien-pasien di rumah sakit tentunya. Saya melihat ya secara umum di negara maju tentu juga termasuk kita di Republik Indonesia ini, penyakit terbanyak itu sekarang itu boleh dikatakan penyakit yang berhubungan dengan degenerasi, makin bertambah umur, ya peralatan tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu menjadi menurun juga. Betul. Dari anatomi maupun fungsinya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita menahan ya, tidak terlalu cepat menurunnya. Kalau kita lihat usia 50-an itu kan sudah mulai penyakit-penyakit terbanyak itu adalah penyakit-penyakit jantung, koroner, penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus ya. Iya. Kalau kita lihat dari laporan dari BPJS itu penyakit jantung koroner itu sampai setahun itu dibayar biaya pengobatannya hampir 20 triliunan ya, dengan penderitanya di Indonesia setahun itu sampai 12 juta orang ya. Ya artinya mahal sekali penyakit-penyakit tidak menular ini. Iya. Saya agak lebih fokus di situ, terutama juga untuk pencegahannya. Karena penyakit-penyakit itu sebetulnya bisa dicegah karena berhubungan dengan makanan ya, dengan makanan yang menyebabkan orang menjadi obesitas, kemudian pembuluh darahnya tidak bagus ya, lalu kita mengenalnya dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, kanker, diabetes dan sebagainya. Itu yang saya hadapi sehari-hari di rumah sakit. Oleh karena itu saya melihatnya kuman ya, kalau kami punya kuman atau bakteri asam laktat ini adalah bakteri yang baik ya. Iya. Rasulullah pernah bersabda bahwa perut adalah sarangnya penyakit gitu. Boleh dikatakan di dalam usus kita itu jutaan ya. Malah kalau dihitung jumlahnya bakteri ini triliunan yang berkembang biak setiap hari, yang menyebabkan kita sakit. Nah lalu dengan adanya bakteri yang baik ini, salah satu fungsinya dalam usus kita itu adalah bagaimana membunuh ya, menyingkirkan bakteri-bakteri yang jahat ini. Misalnya kita pernah kenal E. coli, bakteri disenteri yang menyebabkan juga virus yang menyebabkan diare pada anak ya, penyakit-penyakit tipus ya, banyak sekali penyakit yang bersumber atau bakterinya itu adalah usus. Jutaan, triliunan kalau dilihat jumlahnya, jenisnya saja sudah jutaan bakteri jahat atau patogen waktu kita ada ususnya. Oleh karena itu salah satu ya yang kita tertarik untuk melakukan juga studi-studi di luar sudah banyak sekali, karena di luar itu orang kan sudah makan dadiah dalam bentuk yang disebut dengan yogurt atau Yakult itu sudah puluhan tahun ya, setiap hari. Kalau saya kebetulan pernah sekolah di luar juga, setiap hari itu kita 2 kali disuguhi di asrama itu
hadiah ini 2 porsi pagi dan malam. Mhm. Bagi kita sudah lupa itu. Tapi orang misalnya di Jepang, Korea, India, dan berbagai tempat di Eropa itu umumnya sudah makan yang namanya tentu tidak ada hadiah karena tidak dari susu kerbau, susu sapi Oke. yang kita kenal dengan yogurt dan Yakult ya. Jadi orang sudah setiap hari sehingga umur orang lebih panjang di situ. Kalau kita lihat dari laporan statistik dunia itu, orang di Eropa, di Jepang, Korea, Singapura, sudah mulai Malaysia itu karena usia rata-ratanya harapan hidup itu sudah di atas 80. Wanita di luar itu sudah 85 rata-rata meninggalnya, di atas itu loh. Tapi kita masih usia, kita kan rata-rata kita kan masih 72, sekian ya. Iya. Lebih pendek umur kita rata-rata dari orang luar ya. Jadi itu yang menyebabkan kita penyakit ini tidak menular ini semuanya bisa dicegah. Oke. Karena kuman ini sebetulnya dalam usus kita. Oleh karena itu dengan makan mengkonsumsi probiotik ini disebut Bu Elmizar itu, atau saya menyebutnya bakteri baik itu, kita itu yang pertama, jadi membunuh atau menetralkan bakteri jahat patogen ini. Yang kedua ialah hadiah ini mengeluarkan zat yang bisa membunuh, bisa menambah, meningkatkan antibodi, ketahanan daya tahan tubuh kita ini, imunitas kita. Jadi saya biasanya pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini, yang beberapa waktu yang lalu itu cukup banyak juga kita rawat di rumah sakit di China, salah satu pengobatan utamanya ialah dengan hadiah ya. Oke. Termasuk pasien-pasien dengan penyakit ini yang hari-hari saya hadapi di rumah sakit itu, boleh dikatakan lebih 60% itu adalah penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan kanker dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memperbaikinya dengan memasukkan bakteri baik ini ke dalam tubuhnya sehingga terjadilah reaksi bagaimana bakteri-bakteri jahat ini bisa dinetralkan, dinolkan, kira-kira gitu ya. Nah, inilah salah satu yang menggembirakan kita. Sambutan dari masyarakat peternak ya kerbau ini mulai tertarik juga untuk meningkatkan. Selama ini kan siapa yang beli kalau dia memerah susunya lalu dijadikan dia, siapa yang beli? Iya, Banyak yang betul, tahu gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu kita sekarang itu maka saya gembira sekali kalau bisa berbicara terhadap dengan para pendengar kita di masyarakat dimanapun berada, mulai melirik kembali yang punya kerbau ini, kita dorong untuk mulai lagi memerahnya, menjadikannya hadiah, dan kita siap membantu mereka untuk memasarkannya, karena memang penderita penyakit jantung koroner, diabetes ini penyakit terbanyak di dunia juga, pembunuh terbanyak di dunia juga. Dan di Indonesia sama saja ya. Penyakit utama itu adalah, kalau saya baca lagi misalnya laporan dari BPJS itu, dia sudah membiayai perawatan penyakit jantung itu sampai 12 juta orang ya kasus. Mengeluarkan uang hampir 14 triliun hanya untuk penyakit jantung saja. Tentu juga penyakit-penyakit yang lain, sehingga setahunnya itu BPJS keluarkan dana hampir 20 sampai 24 triliun untuk perawatan penyakit tidak menular. Terlalu besar biaya yang dikeluarkan. Tapi memang faktanya seperti itu. Oleh karena itu, saya lebih tertarik lagi bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit ini sehingga BPJS tidak terlalu ya. Penyakit yang lain kan banyak juga, penyakit infeksi, TBC dan segala macam itu, DBD, demam berdarah. Tapi karena uangnya tersita terlalu banyak ya, jadi susah payah juga bagaimana BPJS menetralkan juga tidak terlalu banyak lagi ruginya dari dana yang terkumpul dari masyarakat. Jadi oleh karena itu masyarakat kita coba lebih baik mencegah ya, daripada mengobati ya. Jadi gendut itu kan tidak terlalu berat. Betul dong. Itu kan dari obesitas sentral. Betul. Jadi melalui RRI saya ingin menyampaikan juga bahwa setiap orang di atas 40 tahun, malah remaja kita juga, mulai mengukur lingkaran perutnya. Ya, perut
itu maksimum untuk wanita hanya 80 cm normal. Oke. Kalau sudah di atas 80 cm berarti sudah ada lemak di dalam Iya. perutnya. Sudah abnormal ya dok ya. Tidak abnormal lagi. Lalu nanti itu yang menyebar masuk pembuluh darah, menyebabkan hipertensi. Oke. Iya, Asam lemak dokter. darahnya meningkat. Dan itu makin lama makin nambah. Sehingga ya kemarin ada 2 pasien di rumah sakit itu lingkaran perutnya 113. Waduh. Nah, tentu sudah ada 3 penyakit di dalamnya. Nah, hipertensi, diabetes, ya ditambah dengan berbagai gejala lainnya. Jadi namanya sindroma metabolik, ada 4-5 penyakit sekaligus. Nah, mencegahnya itulah kita mulai dari remaja kita yang biasa sehari-hari makanan siap saji, banyak lemak, banyak gula, dan banyak garamnya. Sehingga anak-anak kita itu kalau kita lihat sekarang di SMP, SMA sudah banyak yang gendut juga. Nah, anak-anak sekarang udah banyak yang diabetes dok, anak-anak dok. Nah, itulah yang menjadi boleh dikatakan kerisauan saya ya, kalau remaja sudah gendut, sangat sulit ya, karena sudah terbentuk timbunan lemak di seluruh tubuh, apalagi di rongga perut, susah sekali untuk menurunkannya. Karena itu memang salah satu kampanye besar kita, Bu ya, bagaimana RRI juga mendorong masyarakat kita meninggalkan terlalu banyak makanan siap saji. Betul sekali. Oke, dokter. Dokter Jo, selain diabetes dan jantung, penyakit apa saja yang bisa dicegah dan diobati dengan mengkonsumsi Dadia ini, dok? Hampir semua penyakit. Hampir semua penyakit. Wow, luar biasa ya. Ini kan kuman ya. Kuman karena bakteri ini, oleh karena itu bermacam penyakit, apalagi penyakit infeksi ya, seperti demam berdarah itu kan juga dia masuknya sebagian kan dari gigitan nyamuk, kan juga melalui makanan juga ya, dari air minum juga tempat bertelurnya virus DBD ini. Oleh karena itu nanti dengan memakan, mengkonsumsi agak rutin, kita mungkin sekali seminggu ya, karena bakteri ini berkembang biak dalam usus kita. Jadi dia dari 1000 menjadi berjuta-juta, bermiliar, triliunan ini bakteri dalam tubuh kita kalau kita rutin. Kalau kita berobat misalnya, Bu ya, kita punya anak demam, kita bawa ke dokter, poliklinik, puskesmas. Nah, karena demam diperiksa ini ada tanda-tanda infeksi, maka dokter atau perawat kita bidan di puskesmas atau di praktek itu kasih antibiotik. Antibiotik membunuh kuman jahat. Yang jahat saja mati, apalagi yang baik. Betul. Nah, jadi kita terjadi pemboman besar-besaran kalau sudah makan antibiotik. Waduh, jadi takut nih minum antibiotik, dok. Jadi takut saya kalau minum antibiotik sering-sering. Kalau pakai antibiotik membawa lebih berat penyakitnya kan. Iya sih. Makanya harus dicegah ya. Oleh karena itu kalau sudah berobat ke dokter dikasih antibiotik, ya kita makan Dadia. Tetap harus diminum. Oh, gitu. Lalu Dadia ini bertahan, dia berkembang biak. Nah, sampai nanti ya dia kan tidak seumur sepanjang matinya kuman-kuman ini kan juga yang baik, yang itu kan ada batas umurnya. Tapi dia berkembang biak terus, yang mati juga. Nah, oleh karena itu secara rutin kita setidaknya sekali seminggu ya, kita mengkonsumsi Dadia ini hingga penyakit-penyakit apapun ya. Jadi maaf dok, kalau kita mengkonsumsi jika kita terpaksa mengkonsumsi antibiotik, tapi kita tetap mengkonsumsi Dadia, itu tidak akan membunuh bakteri baiknya. Jadi kan antibiotik membunuh semua bakteri. Dosisnya itu kan sampai 3-4 hari sampai sudah turun panasnya ya, penyakitnya habis. Nah, setelah itu kita makan ya. Dadiahnya lagi, bakteri baiknya masuk ya. Kalau bersama dia terus sama mati dia nanti. Kita berobat hari ini, makan obat, lalu kita makan juga Dadia, ya tentu sama mati juga. Oh ya. Begitu. Jadi, artinya setelah sembuh ya. Nah, setelah sembuh kita makan Dadia. Mengembalikan bakteri baiknya ya. Minggu
depan agak 1 hari 2 hari makan dia lagi. Oke. Dan dia berkembang biak terus. Dan kita terhindar dari penyakit ini. Itu makanya gadiah ini bagi saya pertama kali pencegahan. Kalau sudah ada dalam usus kita penyakit apapun ya. Iya. Ya, karena dia berkembang biak. Iya. Mana yang masuk kuman-kuman jahat sudah habis tuh. Oke. Kalau kita makan, kuman ini kan bakteri ini kan maksud hidup, dia harus makan. Betul. Jadi waktu kita makan itu mereka yang nampung dulu. Mereka yang makan dulu. Iya. Makanan bakteri ini disebut prebiotik. Jadi makan buah-buahan kita dia yang makan dulu. Nah oleh karena itu kita makannya rutin ya. Tidak perlu setiap hari kalau kita sehat ini. Ya sekali seminggu kita perbaharui terus jumlah bakteri yang baik ini. Nah setiap bakteri jahat masuk sudah dihabisi oleh ini. Itu sebabnya orang-orang dulu nenek kakek kita itu umurnya 100 tahun. Kakek saya 95 umurnya, nenek saya 90. Oke. Saya sekarang ini sudah 81, Bu. Oh, luar biasa. 81 ya, Dok ya. Wow, jadi, keren. Karena dulu kakek saya kebetulan waktu saya masih di SD itu berjualan susu dan juga dadiah ini. Oke, jadi sudah dari kecil mengkonsumsi dadiah. Itu yang menghabiskannya kami gitu. Iya. Baik. Jadi ibu saya meninggalnya 90 juga ya. Jadi artinya apa? Orang-orang dulu yang makan dadiah umurnya panjang. Sehingga orang-orang di Jepang, di Eropa pada umumnya itu kan makan yogurt, Yakult itu. Sehingga salah satu diantaranya selain dari konsumsi ikan yang sangat tinggi, ikan adalah makanan terbaik yang diciptakan Allah itu. Ya, karena ibu nanti buka juga surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 14 yang menggambarkan bahwa ini luar biasa ikan ini. Nah kalau konsumsi itu tinggi ditambah dengan dadiah Yakult apapun namanya setiap hari atau rutin ya setiap minggu mungkin ya hanya 1 tabung saja seminggu tapi sudah bisa memelihara mencegah penyakit apapun. Jadi kalau ibu penyakit apa saja ya. Penyakit apa saja karena Nabi mengatakan sarang penyakit itu dalam perut. Kita masukkan bakteri ini ke dalam perut. Iya. Ya kalau tidak, kita bisa juga pakai suntikannya kan. Iya, baik. Obat itu antibiotika. Dadiah itu salah satu produknya di dalam usus kita. Bakteri baik itu produknya salah satu adalah bakterisin namanya. Membunuh dimanapun ada kuman itu. Ya, dokter, kita sudah sampai di penghujung waktu, tapi ada satu saja kita bacakan WA yang masuk. Dokter, ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe, Ambo punya kabau di kampung tapi untuk di sawah sajo. Dokter, apakah susu kerbauku memang bisa diminum? Kalau diminum langsung ada tidak manfaatnya? Ambo jadi tertarik. Enggak, ini ada yang bertanya, Dok. Ya, ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe ya. Jadi jadi di kampungnya dia punya kerbau tapi hanya untuk di sawah saja pemanfaatannya. Bagus, jadi Sultan Sati ini ingin juga memerah susu kerbaunya itu untuk dijadikan dadiah. Dia juga tertarik. Tapi pertanyaannya, apakah dari Sultan Sati ini apakah susu kerbau bisa diminum langsung? Dan apa manfaatnya? Apakah ada manfaatnya kalau diminum langsung? Ya, silakan, Dok. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa Sultan Sati ini. Yang pertama sekali diminum langsung bagus. Ya. Kandungan gizinya lebih bagus dari susu sapi. Itu yang pertama dulu. Dari susu sapi, susu kerbau ini. Oh, lebih bagus susu kerbau ya, Dok ya? 1,5 kali lebih banyak. Luar biasa. Ditambah dengan seperti Ibu Elmi Jatri cerita tentang zinc. Zinc ini adalah salah satu mineral yang sangat kecil sekali kebutuhan kita, tapi penting sekali ya. Pertama bagi orang lansia misalnya, nafsu makannya sudah hilang, sudah dikasih gula, belum katanya masih tidak dikasih gula, dikasih garam katanya masih tawar saja. Karena memang daya rasa di lidah itu sudah mulai menurun. Nah, kalau yang begitu nenek kita tidak mau makan, dia karena tidak ada selera itu,
salah satu zinc ya. Dalam kerbau ini cukup tinggi lumayan gitu. Diciptakan juga besi juga. Jadi susu saja sudah bagus. Ya. Cuma belum ada kumannya. Jadi kita sampaikan kepada Pak Datuk Hati ini, dipotong saja bambu yang di sekitar rumah itu, dibuat, ya, masukkan ke dalam bambu. Tidak boleh dibersihkan. Oh, bambunya? Jadi bambu yang asli itu disitulah dia yang menjadikannya dia jadi dadia. Kalau dilap dia mati dia, yang menyebabkan jadi dadia itu, pemicunya ini, nah tidak jadi dadia dia. Jadi setelah dipotong, ditaruh di tempat yang bersih, kemudian diperah lagi kerbaunya itu, dimasukkan saja ke dalam tabung itu, tutup dengan plastik, dengan apa saja. Taruh aja di tempat yang tidak bisa dijangkau kucing dan sebagainya. 2 hari buka, dia sudah seperti sudah kental, tapi hari ketiga itu sudah seperti tahu ya Kak, lebih lunak dari tahu sedikit. Persis seperti tahu, cuma agak lunak saja sedikit. Ya, itulah yang dadia itu, yang jutaan, mungkin triliunan jumlah bakteri baik di dalamnya. Baik. Hitungannya kan kalau bakteri itu sangat kecil sekali, hitungannya triliunan itu baik. Gitu, ya iya. Dokter, merupakan 8 itu kan kalau orang-orang biologi. Baik, luar biasa. Itu saja pada Hati barangkali minum susunya bagus, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita taruh di dalam tempat lain, nggak ada pemicunya, tapi harus dalam tabung. Harus di dalam tabung buluh di ya. dalam bambu. Itu, dibuat di dasarnya itulah. Jadi tidak boleh dilap segala macam, apalagi tidak jadi dia. Nah, dari situ induknya itu di situ yang merubah itu. Dan lalu dia menjadi makanan yang luar biasa setelah 2 hari. Jadi kalau harga susunya itu misalnya 10.000 dalam 100 cc itu misalnya, dengan masuk 2 hari kita tunggu menjadi 20.000, dia berlipat. Nah, itulah bedanya dadia ini. Kalau susu sapi itu misalnya 1 liternya itu berapa, sekian kali lipat dia setelah didiamkan itu. Baik. Ya dokter, aduh terima kasih sekali nih dokter untuk informasinya yang sudah diberikan untuk RRI Padang pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak orang yang berminat untuk konsumsi dadia ini dok, agar rakyat Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat juga sehat dan panjang umur seperti dokter ya. Baik, sehat terus ya dokter. Terima kasih banyak. Iya. Bincang-bincang untuk para pendengar kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita Suntiang Nagari ya tentang aspek gizi dadia ya, makanan asli lokal Minangkabau dan juga manfaatnya untuk kesehatan bersama Dr. Helmizar dan juga Dr. Zulkarnain Agus yang merupakan dokter ahli gizi. Sampai di sini kebersamaan kita langsung bergabung dengan program 4 RRI Jakarta mengikuti program selanjutnya.